Jika tata laksana semakin tertunda, semakin tinggi resiko terjadinya radang usus atau enterokolitis, dan juga semakin tinggi resiko terjadi malnutrisi yang tentu akan menyebabkan outcome atau hasil operasi yang kurang baik. Saya Dr. Saskia Pratana, spesialis bedah anak di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak. Dalam Sentrascope kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Hirschsprung disease. Hirschsprung disease adalah kelainan bawaan yang bersifat diturunkan atau adanya keterlibatan genetik yang menyebabkan tidak berkembangnya sistem saraf pada kolon atau usus besar sampai juga bisa sampai dengan usus halus. Gejala utama dari Hirschsprung adalah gangguan defekasi atau gangguan pola BAB yang biasanya ditemukan dari sejak bayi baru lahir. Jadi gejala pertamanya adalah keterlambatan pengeluaran mekonium atau keterlambatannya BAB pertama bayi yang disebut mekonium yang berwarna hijau pekat. Diagnosa Hirschsprung disease yang pertama adalah dari keluhan orang tua atau dari anamnesa. Kemudian kami akan melanjutkan dengan pemeriksaan fisik, yaitu yang khas biasanya karena otomatis saraf pada usus yang tidak ada itu menyebabkan penurunan fungsi peristaltik atau pergerakan usus sehingga BAB dan juga angin itu terperangkap di dalam usus. Jadi gejalanya adalah yang paling sering kembung sampai dengan muntah dan gangguan pola BAB yang mungkin pada bayi baru lahir dengan ASI bisa mencapai 5-6 kali sehari, menurun sampai dengan 1 kali sehari atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian setelah kami menemukan dari anamnesa kemudian melihat bayi kembung sampai dengan muntah, kami akan melanjutkan dengan pemeriksaan colok dubur di mana khasnya dan sering ditemukan pada colok dubur BAB-nya menyemprot karena kita berhasil mencapai BAB yang stuck atau tertampung tadi sehingga pada saat kita mengeluarkan jari BAB-nya akan ikut keluar bersama jari kita. Jika kecurigaan Hirschsprung tinggi dari anamnesa dan pemeriksaan fisik dokternya, maka akan dilanjutkan pemeriksaan radiologis yang khusus yaitu menggunakan zat kontras, yaitu kita sebut pemeriksaan kontras enema. Jadi kita akan memasukkan cairan kontras ke dalam dubur dan kemudian akan difoto secara kontinu, dan dari pemeriksaan kontras tersebut akan kelihatan apakah ada segmen atau bagian-bagian usus besar yang dilatasi atau bengkak-bengkak. Kemudian setelah tegak dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan juga dari foto kontras tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan biopsi usus yang merupakan baku emas penegakan diagnosa Hirschsprung. Tata laksana Hirschsprung disease dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang untuk menangani emergensinya terlebih dahulu dan dilanjutkan untuk yang definitif. Yang pertama, untuk bayi baru lahir dengan keluhan gangguan defekasi dan ngembung, bisa dilakukan manipulasi yang dapat kami ajarkan ke orang tua di rumah, yaitu melakukan rectal washout atau irigasi anus dengan cara memasukkan selang dan melakukan pembilasan usus menggunakan cairan infus sehingga memfasilitasi BAB dan angin untuk keluar melalui selang yang kita pasang tersebut. Harapannya kembungnya membaik, bayinya bisa minum dan kondisinya lebih stabil, dan akan dilanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang sudah kita bahas tadi. Kemudian setelah dilakukan biopsi dan tegak Hirschsprung, jika hasil biopsi tegak menunjukkan Hirschsprung disease di mana tidak adanya sistem saraf yang memotori usus tersebut, kita tidak bisa berasumsi atau berharap bahwa saraf tersebut akan tumbuh kembali seperti rambut, sehingga tata laksana definitifnya adalah pemotongan segmen usus yang sakit itu. Harapannya kita akan menyambungkan usus yang sehat ke usus yang sehat dan mengembalikan fungsi defekasi yang seperti normal. Hirschsprung disease karena tadi sudah kita bahas bahwa dia menyebabkan gangguan obstruksi intestinal juga, karena tadi kan peristaltik atau pergerakan ususnya tidak ada karena saraf sehingga ususnya itu mampet. Itu merupakan kegawat daruratan karena obstruksi usus dapat menyebabkan satu muntah yang dapat menyebabkan dehidrasi. Kemudian kumpulan dari feses yang terus-terusan berada di dalam intestinal dan tidak dikeluarkan dapat menyebabkan gangguan keseimbangan flora pada usus dan dapat menyebabkan infeksi atau radang pada usus dan akan memberat sampai dengan infeksi yang menyeluruh. Pada anak-anak yang lebih besar, selain gangguan tadi yang dapat disebabkan, yang tidak boleh dilupakan adalah
Apabila pengeluaran isi intestinal tidak adekuat, maka penyerapan nutrisi juga akan terganggu pada anak-anak sehingga dapat menyebabkan malnutrisi. Prognosis Hirschsprung disease semakin membaik apabila semakin cepat dilakukan penanganan, baik itu non-operatif apalagi operatif. Jika tata laksana semakin tertunda, semakin tinggi resiko terjadinya radang usus atau enterokolitis dan juga semakin tinggi resiko terjadi malnutrisi yang tentu akan menyebabkan outcome atau hasil operasi yang kurang baik. Jadi demikian untuk Sentrascope kali ini. Bila ada pertanyaan seputar Hirschsprung disease, dapat tulis di kolom komentar atau langsung datang ke Sentra Medika Cisalak. Sampai jumpa.